Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. YouTuber tertua di semesta. Kita mau membahas Tito Karnavian ya. Lagi-lagi Tito Karnavian itu bikin ulah ya. Dia baru saja mengeluarkan surat edaran dan bikin partai politik atau orang-orang lain itu heboh ya. Dia dianggap bisa menjerumuskan presiden dengan surat edaran itu, dan kata salah satu tokoh dari Partai Nasdem, itu surat edaran yang dikeluarkan oleh Tito itu satu praktek ya yang bikin kita mundur ya, demokrasi kita itu mundur, dan mundur juga prinsip good government ya kan. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri itu juga bisa kata tokoh politik yang lain yang men-challenge praktik politiknya Tito itu sebagai manifestasi ya dari praktek otoritarianisme dari seorang pejabat pemerintah. Jadi kata mereka, sebagai pembantu presiden ya, itu hendaklah Mendagri Tito Karnavian itu tidak mengambil kebijakan yang bisa menjerumuskan Presiden Jokowi lewat ketentuan yang dapat menimbulkan polemik dalam kehidupan bernegara. Tito lagi ya. Ini memang saya pernah melihat Tito dan satu ruangan itu pertama kali waktu saya menyaksikan atau menghadiri wisuda anak saya sarjana di Universitas Muhammadiyah ya di Cirende, waktu Tito ngasih sambutan ya dengan slide-nya itu di gedung apa itu di Bumi Serpong Damai. Hadir waktu itu saya lihat Din Samsudin ya dan beberapa tokoh Muhammadiyah. Tentu setelah kita dengarkan lagu ini ya, Sang Surya ya, lagu himne dari perguruan Islam Muhammadiyah ya, yang didirikan oleh Ahmad Dahlan yang sangat berjasa ya, dan tidak menimbulkan kontroversial dalam sejarah Indonesia modern. Ini kita baca dari tempo.co ya. Reporternya siapa ini? Ima Irna Dini Safira. Nggak kelihatan ya mataku nek. Editornya Febrian. Partai Nasdem sebut surat edaran Mendagri Tito Karnavian bentuk praktek otoritarianisme. Kita bacakan ya, tempo.co Jakarta. Partai Nasdem menilai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan praktek otoritarianisme dengan mengeluarkan surat edaran nomor 821/5492/SJ. Surat edaran yang membolehkan pejabat atau PJ kepala daerah untuk memutasi maupun memberhentikan pejabat atau aparatur sipil negara ASN tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Surat edaran ini diterbitkan pada Rabu 14 September 2022. Kita tahu ya, Tito Karnavian dulu itu adalah Kapolri. Kemudian kalau tidak salah tanggal 21 dia mengajukan surat ya, pengunduran diri sebagai Kapolri tahun 2019, dan kemudian DPR dalam rapat paripurnanya itu menyetujui pengunduran diri Tito Karnavian sebagai Kapolri karena dia akan diberikan jabatan baru ya, oleh Jokowi yang waktu itu terpilih sebagai presiden dalam sebuah pertarungan pemilu yang sangat brutal ya, dan penuh dengan darah ya. Karena pada tanggal 21, 22, 23 Mei terjadi
pergolakan, protes di depan Bawaslu, dan di situ dalam peristiwa itu kemudian WA saya atau kita tidak bisa melakukan satu komunikasi ya. Zaman Tito jadi Kapolri dan kemudian WA itu tidak bisa jalan, komunikasi terputus dalam satu demonstrasi yang besar itu di depan Bawaslu, dan kemudian yang meninggal karena tembakan aparat itu 9 orang di bawah kepemimpinan Kapolri Tito Karnavian. 9 orang mati dan tidak ada pertanggungjawaban, padahal mereka bukanlah penjahat, tapi mereka adalah demonstran yang protes karena kecurangan pemilu. Tapi dihadapi dengan sangat keras oleh polisi saat itu. Nah sekarang Kapolri yang membuat Amin Rais marah waktu Amin Rais menyaksikan tindakan polisi di masjid di Tanah Abang itu. Dalam videonya itu kita lihat dia teriak mengeluarkan satu kata yang keras terhadap Tito Karnavian dengan mengungkap Tito gitu. Saking dia marah melihat perilaku polisi di bawah kepemimpinan Tito Karnavian yang brutal di lapangannya. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyatakan surat tersebut menabrak aturan di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008, ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh penjabat. Ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh penjabat. Salah satunya adalah melakukan mutasi pegawai. Nah ini tidak boleh dilakukan menurut peraturan pemerintah ya, tahun 2008 menurut perspektif Willy tadi ya, Partai Nasdem. Dengan demikian surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 821/5492/SJ tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008. Kata Willy dalam keterangan tertulisnya Rabu 21 September 2022. Jadi respon ini dikeluarkan setelah 1 minggu surat edaran itu dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tanggal 14. Direspon tanggal 21 Septembernya. Willy menyatakan surat edaran merupakan peraturan kebijakan, bukan sebuah keputusan atau peraturan perundang-undangan. Dia sebuah kebijakan. Sehingga surat edaran tidak dapat memuat norma hukum maupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Surat edaran seyogyanya merupakan kebijakan yang bersifat individual dan memiliki keberlakuan yang terbatas bagi instansi yang terkait dalam jajarannya. Surat edaran bukanlah ketentuan yang bisa diberlakukan secara menyeluruh ya, kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dalam keterangannya Rabu 21 September 2022. Menurut Willy, Mendagri Tito Karnavian mestinya mengetahui jika pelaksana tugas PLT, penjabat PC, dan penjabat sementara PJS tidak hanya menjabat di lingkungan Kemendagri. Mereka, kata dia, juga ada di lingkungan jabatan kelembagaan lain. Ini ada subjudulnya, Tito Karnavian dinilai mengeluarkan kebijakan di luar batas wilayah administrasinya. Karenanya Willy menilai surat edaran yang dikeluarkan Kemendagri tidak sesuai dengan penalaran yang wajar. Mendagri disebut Willy melampaui kewenangannya, bahkan melampaui batas wilayah administratifnya. Ini saya bacakan supaya ada perspektif baru ya di kalangan orang-orang awam seperti saya, bahwa sebenarnya ada masalah dari surat edaran dalam perspektif hukum ya, menurut para politisi. Willy mengatakan Partai Nasdem melihat surat edaran Kemendagri sebagai praktik yang membawa kemunduran bagi proses demokrasi dan prinsip good government. Surat edaran ini juga dinilai menjadi manifestasi dari praktik otoritarianisme dari seorang pejabat pemerintah.
Sebagai pembantu presiden hendaklah Mendagri tidak mengambil kebijakan yang dapat menjerumuskan presiden lewat ketentuan yang dapat menimbulkan polemik dalam kehidupan bernegara kita, ujarnya. Beberapa waktu yang lalu saya juga bacakan Tempo yang menjewer ya. Siapa? Tito dijewer oleh 3 LSM, oleh Kontras, Perludem, dan juga oleh ICW tentang ketidakpatuhan Tito Karnavian mengikuti rekomendasi Mahkamah Konstitusi yang harus Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri dalam mengangkat pejabat daerah, gubernur, gubernur, bupati, dan kepala daerah yang bupati dan wali kota itu hendaknya mengacu pada peraturan pemerintah, bukan mengacu berdasarkan surat keputusan Kemendagri yang dibuat oleh Tito sendiri. Dan kemudian ICW, Kontras, dan Perludem itu mendorong presiden supaya menegur Tito Karnavian atau mencopot Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Ini jejak politik dari Tito Karnavian sebagai Dalam Negeri itu menimbulkan persoalan-persoalan di kalangan civil society, dan jejak-jejak dia sebagai Kapolri menimbulkan masalah juga di kalangan civil society sebelum itu. Ya itulah ya, Tito Karnavian selalu bikin ulah menurut perspektif tokoh-tokoh yang mengerti tentang persoalan. Kalau saya kan hanya membacakan. Selebihnya silakan baca sendiri. Dan itulah ya satu catatan kembali Tito Karnavian bikin ulah. Jadi pejabat itu yang bisa memberikan kontribusi gitu loh terhadap kemajuan demokrasi dan kepada good government, bukan justru melakukan satu tindakan politik atau kebijakan yang sebaliknya sehingga menimbulkan protes ya, dan membuat protes dari orang-orang yang kontra dan mengerti persoalan, sehingga kita ini rakyat kemudian dibikin gaduh ya, hanya ulah pejabat sebagai pejabat yang bernama Tito Karnavian. Moga-moga kita nanti mendapatkan pejabat-pejabat yang lebih hati-hati ya, lebih prudent, lebih bisa menahan diri dari ambisi-ambisi politik dan kekuasaan yang di dalam mengelola kekuasaan yang diamanahkan Tuhan kepada dia. Saya Yudi Pramuko, Tuhan dari Panung Hidur, tertua di semesta fasbir sobron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh banyak nyamuk rek. Terus aku tidur siang dulu ya. Sebentar.